Tewasnya Nayan Basri di tangan keponakannya sendiri menimbulkan kepedihan yang mendalam. Korban meninggalkan istri dan 1 orang anak. Keluarga tak mengerti kenapa pelaku melakukan aksi keji tersebut. Inilah serial tabir dendam lama, 1 keluarga dibunuh. Motif pembunuh tak tertebak. Dibacok nggak nampak aku dari dia mendarat. Kau serahkan dirimu nakku, biar nggak resah aku nakku. Secepatnya kau serahkan dirimu nakku. Yang sakit hati sekali saya Pak untuk pembunuhan itu, makanya seberani itu, senekat itu yang melakukan pembunuhan itu. Tewasnya Nayan Basri di tangan keponakannya sendiri menimbulkan kepedihan yang amat mendalam. Nayan Basri meninggalkan seorang istri dan putranya. Sang istri Tuti kehilangan suaminya yang amat penyayang. Tak hanya suami, ia juga harus kehilangan anaknya Hidayat. Tuti merasa pelaku tidak ada masalah dengan keluarganya. Bahkan pelaku jarang berkunjung ke rumah pamannya. Mana tahu aku Pak, sehari-hari dia nggak pernah datang ke rumahku. 2 kali cuma dia datang ke rumahku. Sekali antarkan Bapak Topit kemari, bawa cabai dia kemari. Kedua mau bunuh suamiku sama anakku, itu cuma dia datang ke rumahku nih. Nah, informasinya Bu, dia sering ngopi kemari ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kami takut Pak, sebelum pun terjadi sini sama Bapak ya, takut kami jumpa pun sama dia. Sementara itu Wahidin, ayah korban Laura dan Fajri kaget. Ketiga anaknya sudah tak bernyawa di tangan saudaranya sendiri. Ketiga korban dititipkan di rumah neneknya karena liburan sekolah. Permintaan anaknya bagi Wahidin merupakan permintaan terakhir. Wahidin merasa tidak pernah ada masalah dengan pelaku Ardisha Putra. Kedua anak saya lagi berkunjung ke rumah neneknya saat liburan. Tapi selagi di situ pas ada kejadian yang tak terduga. Bapak pernah melihat tanda-tanda mencurigakan dari pelaku atau ayahnya yang bisa mengarah pada konflik atau ancaman gitu? Kalau si pelaku saya nggak pernah lihat ada tanda-tanda untuk mengancam anak saya ataupun keluarga dari anak saya. Cuman ya, bapaknya ini ada suatu pada hari itu yang udah lama ada dendam kepada ibu korban, ibu pelaku, yaitu bernama Etek atau Resmiring Salimah. Dia nggak mau balik lagi rujuk ke bapak pelaku. Lain halnya dengan Matia, korban yang selamat dari maut. Matia mengaku saat itu mendengar jeritan meminta tolong yang berasal dari rumah di samping kediamannya. Ia pun keluar mencari sumber teriakan tersebut. Namun naas, Matia pun menjadi sasaran Ardisha Putra. Ia tak sempat lari dan langsung dikejar hingga dianiaya Ardisha Putra hingga tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Terdengar suara teriak, cuma teriak pun dia kadang dia sama adiknya biasa gitu, apa lebar mulut gitu, udah gitu aja. Terus saya, mana anak saya ini yang paling kecil, saya ini mau pergi sawah, terus nanti kuapain anak tuh, nasihati jangan pergi-pergi mau gitulah dalam hati. Terus keluar ke sampai pintu ini, tiba-tiba lari orang tuh ke sini. Terus saya tarik anak saya masuk. Saya tengok dia bawa pisau. Tarik anak itu masuk. Terus dobraknya pintu rumah tuh. Itu terus kejarnya. Geletak saya di pintu tengah tuh. Itu cuman. Menurut ibu pelaku,
Ia sudah lama tidak bertemu dengan anaknya Ardisyah Putra semenjak bercerai dengan suaminya. Ia tak menyangka jika anaknya bisa membunuh keluarganya sendiri. Udah lama aku terpisahnya, aku hampir 20 tahun gitu kan. Berpisahnya aku sama anak-anakku. Dia tinggal sama ayahnya di pergunungan di Kompas gitu. Gak pernah aku jumpa lagi sama dia. Mana kasih kadang-kadang sebentar dia pulang ke rumah neneknya, sebentar kasih dia itu nelpon, itu enggak lagi gitu. Terus itu kejadian ini aku nggak tahu, masalah ini sama paman cekcok aku nggak tahu, aku jarak dari dia kayak gitu. Ali Amran selaku Kepala Desa Unung Sigugur mengungkap jika dirinya jarang bertemu dengan pelaku karena pelaku bukan warganya. Kalau pelaku ini Pak, sebenarnya saya jarang ketemu. Kalau sifatnya kuranglah taunya. Sebab dia tuh seminggu ataupun sebulan sekali datang cuman ke bawah ini Pak untuk belanja. Mau dari gunung dia jual coklatnya, belanja dia pekan Senin. Itu siap belanja dia pulang. Dia jarang mampir di sini Pak. Maka orang itu kami kurang paham sebab dia itu bukan masyarakat di sini. Bergaul pun kurang di sini. Mumpung karena di sini tempat neneknya, itu makanya dia mau mampir sebentar. Tidak ada pernah lama-lama di sini itu Pak. Jadi maka itu dia itu kami tidak tahu bagaimana polosnya, bagaimana situasi dia. Hanya yang tahu orang itu yang berkebun di hutan sana di daerah Kompas, itu yang tahu. Itu pun jarang orang itu ketemu. Dia terasing. Semenjak kejadian tersebut, warga resah. Mereka menjalankan ronda malam setiap hari. Kawanan begal bersenjata tajam merampas sepeda motor milik seorang emak-emak di Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi sadis pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman yang memperlihatkan dua pelaku begal berusaha menjatuhkan korban. Saat korban berhenti, pelaku langsung merampas motor sambil mengancam dengan senjata tajam. Korban yang merupakan emak-emak sempat berteriak minta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Kelapa. Tak butuh waktu lama, petugas menangkap 3 pelaku begal. 1 di antaranya bertugas sebagai pengintai, sementara 2 lainnya sebagai eksekutor lapangan.